kalau misalnya kita bikinnya perjanjian internasional, boleh nggak pakai bahasa asing? Walaupun brandnya itu terdaftar di Indonesia, teman-teman juga harus daftarkan brandnya di luar negeri. Kenapa? Nah, ini yang buat teman-teman ini harus fokus gimana menghindari yang namanya sengketa gitu ya, apalagi sengketa internasional ya. Kalau kita udah sering bilang deh, namanya perjanjian bikin deh dan pastikan itu tertulis. Ya. Pertanyaannya adalah kalau misalnya kita bikinnya perjanjian internasional ya dengan tadi pihaknya kalau misalnya sellernya dari luar negeri atau buyernya dari luar negeri itu seperti apa? Boleh nggak pakai bahasa asing? Boleh. Tapi ingat, mesti juga menggunakan bahasa Indonesia. Jadi dibuat 2 bahasa. 3 bahasa boleh nggak? Boleh. Yang penting ada bahasa Indonesianya. Kenapa? Karena berdasarkan peraturan yang ada di Indonesia, itu mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia di dalam suatu perjanjian. Gitu loh. Nanti teman-teman bisa ada lagi klausulnya. Di dalam peraturannya itu mengatur bahwa bahasa mana yang digunakan apabila terjadi sengketa untuk menafsirkan si ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian tersebut ya. Klausulnya itu akan ditafsirkan seperti apa. Nah, itu teman-teman harus tentukan ya. Ketika misalnya paling common adalah menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Jangan dibuat hanya satu bahasa, tapi dibuat bilingual 2 bahasa ya. Inggris dan Indonesia. Mungkin teman-teman sering kan ketemu perjanjian seperti itu. Bang, tapi kita dapat bayarnya dari luar negeri perusahaan besar. Kadang-kadang mereka sudah memberikan draft, kita nggak punya pilihan. Take it or leave it. Kalau take it ya udah tanda tangan aja gitu loh. Ya tadi tugas teman-teman sebagai pelaku usaha, makanya kalau bisa juga berkonsultasi dulu sebelumnya untuk kasih tahu ke si buyer di luar negeri itu, perjanjian kalian oke, saya setuju, tapi kita buat 2 bahasa ya, gitu loh. Banyak opsi. Bisa perjanjiannya itu memang dari awal sudah dibuat 2 bahasa atau memang pakai opsi juga diterjemahkan. Yang penting ada versi di dalam bahasa Indonesianya, gitu. Penggunaan bahasa Indonesia. Lalu gue juga tadi note bahwa Baim singgung juga mengenai masalah tadi penggunaan brand ya. Ketika kita mau go internasional, ya contoh paling sederhana deh. Ini sebenarnya ada 2 sisi. Misalnya teman-teman ingin mengekspor barang, ya. Brandnya di sini udah kuat banget, produknya juga udah terjual, sekarang mau scale up, mau ekspansi untuk ngejual di luar negeri. Ya, oke, barangnya sudah diverifikasi, oke, semua perizinan udah. Jangan lupa teman-teman, walaupun brandnya itu terdaftar di Indonesia, teman-teman juga harus daftarkan brandnya di luar negeri. Kenapa? Karena perlindungan terhadap merek itu bersifat teritorial. Hanya di negara di mana brand itu atau merek tersebut didaftarkan. Ini berlaku juga buat teman-teman yang di luar negeri. Misalnya punya partner di luar negeri, atau mau masukin barang atau produk dari luar negeri ya. Mau mengimpor. Begitu teman-teman melakukan cek investigasi atau due diligence, wah perusahaannya bagus, produsennya, brandnya oke, brandnya udah terdaftar di luar negeri ya, di negara mereka. Ketika teman-teman mau masukin ke sini, teman-teman harus daftarkan juga di sini. Bisa 2 teman-teman, bisa si brand tersebut, si prinsipal mendaftarkan di sini, atau teman-teman itu sifatnya di sini penggunaannya hanya sebagai pemegang lisensi. Jadi teman-teman nggak bisa ngedaftarin karena tadi kan hanya mendapatkan lisensi aja. Jadi siapa? Si prinsipalnya tadi yang harus mendaftarkannya di sini di Indonesia. Jadi bukan teman-teman yang tadi misalnya mau impor barang itu ngedaftarin di sini, bukan, beda ya. Kecuali tadi si teman-teman itu punya partner dari luar negeri, terus mungkin mau bikin bisnis di sini, bikin pabrik di sini. Nah, perusahaannya yang tadi dibuat di sini, si manufakturnya tadi dia yang mendaftarkan kalau dia punya brand segala macam. Jadi pendaftaran merek ini penting banget ya, karena kita lagi ada kasus ya, lagi nanganin permasalahan brand ya, yang punya permasalahan dengan brand luar ya. Kita lagi melakukan somasi ya, kita juga sedang melakukan upaya hukum karena tadi brand kita itu diklaim ya bahwa tidak bisa didaftar ya, atau mereka melarang kita untuk mendaftar di Indonesia karena brand ini adalah brand terkenal dan sudah terdaftar di luar negeri. Wah, sebentar dulu bos, kita bilang sebentar dulu gitu loh. Negara kita punya aturan gitu loh ya. Dan ketentuan pendaftaran merek ini hampir berlaku di semua negara yang ratifikasi ya konvensinya itu menyatakan bahwa brand itu terdaftarnya perlindungan itu secara teritorial. Jadi di mana merek itu didaftarkan gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman nih terdaftar di Indonesia, brandnya mau masuk ke Eropa, ya harus daftarin Eropa. Eropanya mana nih? Misalnya katakan Paris kah? Misalnya Spanyol kah, Italia kah, tuh di mana harus didaftarin? Bang, terus daftarnya gimana? Nah, daftarnya ini bisa 2 teman-teman. Teman-teman melakukan pendaftaran dari Indonesia ya, karena Indonesia sudah meratifikasi Madrid Protokol ya.
Ya, jadi dari Indonesia bisa mendaftarkan ke negara-negara yang sudah turut meratifikasi aturan tadi gitu loh. Atau teman-teman bisa datang ke negara tersebut ya, menunjuk konsultan di sana untuk mendaftarkan. Sama seperti kita. Kita sering ditunjuk oleh perusahaan-perusahaan asing untuk mendaftarkan brand mereka di Indonesia. Karena apa? Karena untuk pemohon merek pihak asing itu tidak bisa mendaftarkan sendiri, harus menggunakan konsultan, memberikan kuasa. Nah, ini jadi penting. Jadi yang ketiga tadi terkait dengan transaksi atau bisnis internasional ya, ekspor impor ini melibatkan tadi perjanjian penting. Yang kedua adalah merek. Nah, yang ketiga nih pertanyaan adalah kalau misalnya ya ini semua nggak diinginkan lah kondisi ini, tiba-tiba udah jadi kasus yang udah jadi sengketa. Gimana nih penyelesaiannya? Mungkin dulu bisa sharing juga, Im. Bener. Gimana penyelesaian terhadap sengketa bisnis khususnya terkait dengan ekspor impor atau sengketa bisnis internasional. Gitu. Nah itu yang menarik bener nih. Karena apa? Karena tadi kalau kita bahas ekspor impor itu kan pasti awalnya banget pasti ada kesepakatan nih. Iya kan, teman-teman kan pasti waktu awal meeting ketemu, misalkan ketemu buyer dari luar atau eksportir dari luar negeri, ketemu teman-teman nih sebagai importir, menjelaskan produknya belum ada di Indonesia nih, bagus nih kalau diimpor ke Indonesia, kalau didagangin. Nah itu kan biasanya teman-teman fokus tuh, wah menarik nih. Lagi-lagi apa fokusnya pasti kan ke mindset bisnis ya kan. Cuan nih, peluang nih, bisa nggak ada lawan nih yang jual produk itu kan. Wah teman-teman fokus di situ. Nah biasanya ya tadi teman-teman tuh langsung disodorin nih agreement gitu kan. Wah ini kontraknya seperti ini segala macam. Nah, tadi Usin udah bilang ini harus dirubah menjadi bahasa Indonesia kan. Tapi kan kadang teman-teman tadi balik lagi yang fokusnya adalah terhadap translationnya aja nih. Di translate pokoknya ada pemenuhan administrasi undang-undang bahasanya ada. Tapi teman-teman nggak fokus terhadap aturan-aturannya gitu loh. Nah ini yang buat teman-teman ini harus fokus gimana menghindari yang namanya sengketa gitu ya. Apalagi sengketa internasional ya. Kita tuh harus bisa benar-benar memposisikan lah posisi kita ya. Nanti mungkin Yusnya akan lebih detail di penyelesaian sengketanya. Tapi gue pengen menekankan tadi buat teman-teman harus fokus nih. Saat terjadi transaksi internasional, terutama ekspor impor, karena ini melibatkan dua entitas atau dua individu, ya ini kan pasti lintas batas nih, lintas negara nih. Teman-teman harus cek banget tuh. Pilihan penyelesaian sengketanya akan ada di mana gitu loh. Jangan sampai teman-teman dari yang udah-udah ya, misalkan kita sebagai distributor, barangnya dari luar negeri. Wah, udah taunya cari peluang aja, tanda tangan ternyata penyelesaian sengketanya di Eropa. Begitu bermasalah, misalkan kita yang dirugikan, kita harus ke sana kan. Nah gitu, jadi harus bersidang di sana, harus menyelesaikan berdasarkan hukum negara sana gitu loh. Gitu. Nah mungkin nanti boleh nih lu juga share kali ya gimana nih trik-trik negosiasi supaya bisa dapat pilihan penyelesaian yang maksimal nih. Dan kalaupun ternyata jadi sengketa tuh gimana tuh nih buat teman-teman tahulah harus ngapain nih. Memang selalu disampaikan bahwa negosiasi atau membuat suatu kesepakatan kan harus berimbang. Tapi kita juga mesti sadar ya teman-teman, dan juga bijak mengukur juga ya. Kalau memang kita di posisi yang punya sedikit kekuatan lebih unggul, saran gua adalah kita menentukan menentukan sikap dan menentukan pilihan gitu loh. Jangan sampai tadi hanya mempertimbangkan aspek bisnis semata, kita nggak mempertimbangkan aspek lain tadi. Misalnya memitigasi kalau ini terjadi permasalahan gitu loh. Kalau misalnya memang kita nggak kuat nih, contoh misalnya ada transaksi yang dimana terhadap pengaturan si objek perjanjian tadi, atau misalnya tadi barang yang misalnya diekspor, di negara kita punya aturan khusus nih. Otomatis kalau ini jadi kasus, kalau kita menggunakan hukum luar negeri, otomatis kita akan dirugikan. Karena kalau di dalam negeri ini punya aturan tertentu. Banyak yang harus diperhatikan dan bahkan bisa dirujuk juga ke beberapa aturan lain yang mengatur khusus terhadap si objek tersebut. Sedangkan di luar negeri enggak gitu loh. Mereka menganggap barang ini mungkin hanya barang sederhana, barang retail atau barang komoditi biasa gitu loh. Nah ini teman-teman harus jeli melihat itu gitu loh. Jadi menurut gue adalah kalau memang kita di posisi sedikit diuntungkan, punya level yang lebih tinggi, tentuin aja, kita tegas aja. Tapi nanti kita hilang kesempatan. Tadi kita negosiasikan aja bahwa kamu beracara di Indonesia juga cost-nya nggak lebih mahal dibandingin kita beracara di sana. Cuma mungkin kalau di sana dia bisa lebih tahu hukum di sana. Tapi kan akhirnya kalau misalnya kita ada kasus bang, kita harus ke sana. Ya iya, tapi kan tadi ada lawyer-lawyer di negara sana yang kita bisa tunjuk juga. Nah, tapi intinya gini teman-teman. Baik teman-teman di posisi tadi yang memang punya keunggulan dalam posisi, yang teman-teman bisa menentukan, katakan tidak atau berimbang. Gimana sih? Kita bisa pilih pilihan hukum itu yang independen, yang netral. Ya. Paling sering itu contoh misalnya, kalau misalnya ada permasalahan,
menggunakan penyelesaiannya melalui arbitrasenya adanya di Singapura. Betul. Atau di Inggris. Padahal pihaknya yang satu di Indonesia, orang Indonesia, ya, yang satu lagi mungkin di Afrika gitu loh. Tapi milihnya di Singapura itu boleh. Silahkan aja menentukan. Nanti kan toh juga kita bisa menunjuk lawyer gitu loh. Nah, sebenarnya yang gue pengen tekankan juga ya terkait sengketa bisnis ini, walaupun banyak sekali contohnya, kasusnya juga banyak juga. Tadi karena Baim bilang tipsnya atau triknya seperti apa, teman-teman perlu juga selain melakukan budgeting terhadap cost produksi, marketing, biaya shipping, karena ini kaitannya kita dari tadi ngobrolnya ekspor impor ya. Terkait masalah itu juga teman-teman juga harus memperhatikan atau bahkan menganggarkan biaya untuk penyelesaian sengketa. Ya, tadi ini dalam ranah memitigasi resiko apabila terjadi permasalahan hukum. Salah satunya apa tadi? Untuk kita nunjuk lawyer gitu loh. Jangan teman-teman tiba-tiba, kalau bahasa gue tuh ngedumel apa ya, marah gitu tiba-tiba ada permasalahan. Ini pas awal ada, wah opportunity nih ya, ada peluang nih, cuan nih. Wah opportunity-nya mesti gue ambil nih gitu loh. Begitu diambil, abai juga dari awal mengenai masalah pilihan hukum, ya tanda tangan aja, tiba-tiba pilihan hukumnya adanya di Amerika. Tiba-tiba begitu ada kasus, nggak terima. Terus bahkan mau membatalkan lagi. Dia bilang, wah ini nggak sah nih karena pakai hukum Amerika. Kita pernah tuh ketemu tuh, ini karena pakai hukum asing, nggak sah dong harusnya bang. Ya nggak kayak gitu dong gitu loh. Ya udah sekarang kita harus tunjuk lawyer di sana gitu loh. Untuk melakukan negosiasi awal mungkin kita bisa. Ya kita bisa mewakili klien kita yang ada di Indonesia untuk sebatas negosiasi. Tapi ketika harus misalnya bersidang, ya kita harus menunjuk lawyer di negara di mana tempat sengketanya berlangsung. Begitu juga sebaliknya. Itu juga kejadian ketika kita ditunjuk oleh klien kita yang asing untuk beracara di Indonesia gitu. Jadi teman-teman harus memperhatikan ya, lagi-lagi nggak bosen-bosen gua Baim. Kita Hibra ngingetin lo, jangan tunggu kasus dulu, baru lu mau ngurus ini, mau ngurus itu, ya, baru patuh terhadap aspek legal gitu lah. Jadi kalau memang lu udah tahu dari sekarang, urus. Kalau misalnya memang lu belum tahu, ragu-ragu, berkonsultasi. Kalau lu nggak tahu sama sekali, ya lu nonton. Ya, YouTube-nya Hibra, lu nonton konten-kontennya Hibra supaya lu bisa tahu. Mungkin lo ada closing? Iya, paling buat teman-teman tadi ya, fokus urusan administrasi. Tadi kalau sini disampaikan budgeting buat penyelesaian sengketa. Nah, kalau dari gue tadi budgeting juga untuk administrasinya. Jangan sampai teman-teman fokus terhadap pelaksanaan usahanya, tapi tidak menyelesaikan administrasi legalnya, akhirnya menghambat kegiatan usaha yang teman-teman udah idam-idamkan.